Ya, jadi banyak di antara saudara-saudara muslim kita yang meninggalkan sholat fardu 5 waktu, yaitu bukan karena mereka ingin menentang Allah, bukan. Ya, akan tetapi mereka tidak sholat itu karena ada beberapa alasan. Dan alasan yang paling banyak kami temukan ya dari komentar teman-teman yang pemula, bahwa di antara mereka itu tidak melakukan sholat fardu 5 waktu karena mereka tidak menghafal seluruh bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Nah, maka pada video kali ini kami ingin memberitahukan, ya ini khususnya kepada teman-teman yang pemula, bahwa ketika kita sholat, ya itu ada yang disebut dengan rukun qauliyah, ya rukun sholat yang berupa ucapan. Ya, yang harus diucapkan di dalam sholat itu apa saja? Ya, jadi teman-teman, yang harus diucapkan di dalam sholat itu hanya ada 5. Ya, hanya ada 5. Ya, selain bacaan yang 5 atau yang akan kita sebutkan nanti, itu semua adalah merupakan bacaan yang masuk kategori sunnah-sunnahnya sholat. Nah, apa yang harus diucapkan ketika kita sholat? Yang pertama adalah bacaan atau ucapan takbiratul ihram, ya, atau takbir pembuka saat kita memulai sholat, yaitu harus diucapkan. Ya, dengan ukuran minimal kita memperdengarkan ucapan takbir tersebut kepada telinga kita sendiri. Ya, tidak cukup di dalam hati. Ya, ukuran minimalnya itu kita memperdengarkan apa yang kita ucapkan dari takbir tadi kepada telinga kita sendiri. Allahu Akbar. Ya, itu yang pertama. Selain daripada takbir selain daripada takbiratul ihram ini, itu hukumnya sunnah-sunnahnya sholat, yaitu masuk kategori sunnah-sunnahnya sholat, seperti takbir ketika hendak ruku, takbir ketika hendak sujud, takbir ketika bangkit dari sujud, ya takbir ketika bangun ke duduk di antara dua sujud. Itu semuanya adalah takbir yang sifatnya sunnah. Yang wajib hanya takbir yang pertama atau takbiratul ihram, yaitu. Kemudian yang kedua, yang wajib dibaca saat kita sholat adalah surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah ini wajib diucapkan. Ya, mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Ya. Surah Al-Fatihah ini tajibu fi kulli rakaah. Ya, wajib dibaca atau diucapkan di dalam setiap rakaat salat kita. Baik rakaatnya itu adalah rakaat yang sirri atau jahar, yaitu semuanya wajib membaca surah Al-Fatihah. Ya, seperti dari rakaat pertama dan kedua dalam salat subuh, dalam salat maghrib, isya dan subuh, yaitu kan rakaatnya jahar, kita mengeraskan suara, kita wajib membaca surah Al-Fatihah. Ya, begitupun rakaat yang sifatnya rakaat yang sirri, yang kita memelankan bacaan, itu tetap wajib membaca surah Al-Fatihah. Ya, hanya ukuran minimalnya tadi kita memperdengarkannya kepada telinga kita sendiri. Ya, baik ketika kita menjadi makmum, ketika kita menjadi imam, ya, atau ketika kita sholat sendiri, kita wajib membaca surah Al-Fatihah. Ya, jadi yang kedua yang wajib diucapkan dalam sholat adalah suratul Fatihah. Yang ketiga yang wajib diucapkan dalam sholat adalah tahiyat akhir. Ya, dalam sholat kan ada yang 2 tahiyat, seperti dalam sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu kan 2 kali tahiyat. Ada tahiyat pertama, ada tahiyat akhir. Yang wajib itu untuk diucapkan adalah tahiyat akhir. Adapun tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Nah, adapun bacaan tahiyat akhir yang wajib diucapkan ketika kita sholat, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Yaitu yang wajib untuk diucapkan saat kita sholat.
Ya, bacaan tahiyat akhir sampai di situ, melihat tahiyat itu sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, itu ya. Yang keempat yang wajib diucapkan setelah tahiyat akhir, yang keempat adalah bersolawat atas Nabi sesudah bacaan tasyahud akhir tadi. Ya, jadi setelah kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang keempat kita bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang wajib. Adapun tambahannya yang kita kenal dengan sholawat Ibrahimiyah, wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, itu hanyalah sifatnya sunnah. Yang wajib atau yang merupakan rukun sholat yang berupa ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, yaitu itu yang keempat ya. Sekarang yang terakhir, yang kelima adalah mengucapkan salam yang pertama. Dalam sholat itu kan kita dua kali salam. Ada salam pertama yang kita disunnahkan menoleh ke kiri. Ada salam yang kedua kita menoleh salam pertama kita menoleh ke kanan. Salam yang kedua kita menoleh ke kiri. Nah, salam yang pertama itu merupakan rukun sholat, harus diucapkan. Adapun salam yang kedua itu hanyalah merupakan sunnahnya sholat. Nah, jadi demikianlah ya, kepada teman-teman yang pemula ya, bahwa yang wajib untuk diucapkan saat kita sholat itu hanya yang 5 tadi. Takbiratul ihram, suratul fatihah setiap rakaat. Yang ketiga bacaan tahiyat akhir. Yang keempat sholawat atas Nabi setelah tahiyat akhir. Yang keenam salam yang pertama. Nah, mungkin di antara kita ada yang bertanya, bagaimana kalau kita tidak menghafalnya? Ya, maka boleh ditulis di kertas. Ya kan yang mungkin sulit dihafal di sini ya, saya kira hanya tahiyatnya ya. Ya, kalau surah Al-Fatihah ya insyaallah saya yakin semuanya bisa. Kalau tahiyatnya itu kan bisa ditulis. Ya, ditulis di kertas, ya disimpan di saku baju kita saat sholat. Pas nanti waktunya baca tahiyat akhir, kita keluarkan dari saku, kita baca saat kita sholat. Ya, dengan catatan jangan banyak bergerak. Jangan bergerak dari 3 kali gerakan secara berturut-turut dengan gerakan yang besar. Ya, itu. Atau kalau kita sholatnya di rumah, bisa ditempel di dinding bacaan tahiyatnya. Ya, nanti pas waktunya tahiyat, kita baca bacaan tersebut. Ya, saya kira demikianlah. Semoga bermanfaat. Dan kepada teman-teman yang pemula untuk mendapatkan buku-buku yang terkait dengan pelajaran-pelajaran sholat untuk pemula, fikih-fikih sholat dasar, bacaan-bacaan sholat yang disertai dengan terjemahan dan tulisan Latin, teman-teman bisa memesannya melalui buku yang sudah kami cantumkan linknya di deskripsi video ini. Ya, kami sudah cantumkan link Shopee-nya. Silahkan untuk memesan bukunya, klik link Shopee-nya yang sudah kami cantumkan di deskripsi video ini. Ya, di situ ada banyak buku-buku yang cocok untuk pemula. Baik, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.